warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wiwin dengan NIM 381 08003 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Gharib wal muskilat. Gharib wal muskilat dapat diartikan sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Gharib adalah bacaan yang dianggap asing dan keluar dari hukum bacaan. Yang termasuk ke dalam gharib adalah imalah, ismam, nakal, mad mubalaghah, dan juga sakta. Muskilat adalah bacaan yang dianggap sulit dan tidak keluar dari hukum bacaan. Yang termasuk ke dalam muskilat adalah ibdal, itsbat, jawazul wajhain, dan nun wiqayah. Menurut salah satu pakar ahli qiraah Al-Quran, Syekh Abu Bakar Hashim bin Abi Najud atau lebih dikenal dengan Imam Hashim, hukum bacaan gharib dengan riwayat Imam Hafs sebagaimana berikut ini. Yang pertama ada ibdal, itsbat, dan juga jawazul wajhain. Yang pertama ada ibdal atau bisa kita artikan sebagai mengganti. Cara bacanya menggantikan bunyi huruf shad menjadi sin. Contohnya itu ada di surat Al-Baqarah juz 2 ayat 245 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Untuk cara membacanya itu kalimat shad diganti sa menjadi wa yabsutu. Contoh kedua itu ada pada surat Al-A'raf ayat 69 juz 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Di tulisannya itu ada tulisan shad dan juga sa. Namun untuk cara membacanya itu kita menggantikan huruf shad menjadi huruf sin, yang dimana berbunyinya itu Khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 69 juz 7. Selanjutnya yang kedua ada itsbat. Itsbat itu menetapkan. Untuk cara bacanya itu menetapkan bunyi huruf. Contohnya itu ada di surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaytirin. Di itsbat ini kita tidak mengganti atau tidak merubah huruf, namun sifatnya tetap bimusaytirin. Yang ketiga itu ada jawazul wajhain atau dua wajah. Cara bacanya itu boleh dibaca shad, boleh dibaca sin, atau kita bisa pilih salah satunya. Contohnya itu terdapat di surat At-Tur yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum ghazainu rabbika am humul musaytirun. Musaytirun itu menggunakan shad. Kita juga bisa menggunakan sin yang berbunyi Am 'indahum ghazainu rabbika am humul musaytirun. Selanjutnya itu ada nun wiqayah. Nama lainnya itu adalah nun iwad atau nun ziyadah. Ciri-cirinya itu terjadi ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, baik di permulaan ayat ataupun di tengah ayat. Maka harokat hamzah wasol diganti dengan bunyi huruf nun. Ada contoh nun wiqayah di awal ayat yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1-2. Nadhira alladhi. Untuk cara bacanya itu nadhironil ladzi. Selanjutnya ada contoh nun wiqayah di pertengahan ayat. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 177. Masalanil qaum. Dan terdapat di surat Maryam ayat 61. Adninil lati. Kemudian di surat Hud ayat 42. Nuhun ibnahu. Bila sebelum atau sesudah hadomir itu bertanda sukun, maka hadomir tersebut tidak dibaca panjang atau tidak termasuk ke dalam bacaan mad silah qashirah. Contohnya itu ada pada surat Al-Furqan yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Hinya itu dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Fihi muhana. Kemudian selanjutnya ada imalah. Adapun contoh hukum bacaan imalah berdasarkan riwayat Imam Hafs di dalam Al-Quran hanya terletak pada satu tempat, yaitu pada surat Hud ayat 41. Contohnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Cara bacanya yaitu dengan memiringkan harakat fathah ke kasroh sehingga bunyi huruf ro menjadi cenderung ke e, sehingga terdengar seolah dibaca majreha. Kemudian selanjutnya ada ismam. Dalam riwayat Imam Hafs, hukum bacaan ismam terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanashihun. Lafaz aslinya yaitu la ta'manuna, akan tetapi tulisan pada mushafnya yaitu la ta'manna. Namun karena lafaz aslinya adalah la ta'manuna, maka pada huruf nu-nya itu tetap dimonyongkan, namun hanya dengan isyarat saja tanpa bunyi. Dibacanya itu seperti la ta'manna sambil mencucu atau memonyongkan kedua bibir serta didengungkan atau guna. Kemudian ada tashil. Contoh bacaan tashil hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Lafaz asli a'jamiyyu, namun cara membacanya adalah dengan menyambungkan dua hamzah qat'ah, hamzah yang tetap diucapkan baik di awal ataupun di tengah kalimat, atau menggelombangkan hamzah yang kedua sehingga dibaca panjang a'jamiyyun. Ini dikarenakan dalam lafaz a'jamiyyun terdapat dua hamzah qat'ah yang terletak berurutan, sedangkan lidah orang Arab cukup berat untuk melafazkan jamiyun, sehingga hamzah yang kedua dibaca menggelombang jamiyun. Ketika bertemu dua hamzah qat'ah yang berurutan pada satu kata, maka melafazkan kata semacam ini bagi orang Arab terasa berat, sehingga bacaan seperti ini bisa meringankan. Ada di surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.